Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada pertemuan pertama ini saya akan memberikan pengantar pembelajaran bahasa Indonesia atau penulisan karya ilmiah. Nah, proses pembelajaran di bangku kuliah ini berbeda jauh dibandingkan ketika kalian belajar di bangku aliyah atau belajar di SMA. Belajar di bangku kuliah ini menuntut kesadaran kalian untuk benar-benar bisa mandiri dan benar-benar serius untuk memperdalam suatu ilmu. Jadi kalau pertanyaan berapa buku yang kalian punya tidak pernah terlontarkan oleh guru-gurumu, maka perlu saya sampaikan bahwa yang membedakan kepintaran mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu adalah seberapa banyak buku yang dipahami oleh mahasiswa itu. Setiap mahasiswa nanti kemampuannya akan berbeda-beda, perkembangannya juga berbeda-beda sejauh apa mahasiswa itu nanti akan mempelajari buku yang pernah ia beli atau pernah ia pinjam. Maka jangan heran jika yang dulunya ketika aliyah itu pintar, ketika di bangku kuliah belum tentu nanti dia akan terlihat pintar. Kenapa? Karena setiap anak punya kesadaran yang berbeda-beda. Untuk itu perlu saya sampaikan bahwa pembelajaran di bangku kuliah ini sangat-sangat menuntut kesadaran kalian untuk gemar membaca. Percuma kalau nanti kalian dalam bangku kuliah itu hanya pinter ngomong tapi ilmunya tidak ada. Yang ada nanti kalian hanya akan menjadi orang yang ngotot, pinter ngomong tapi esensinya itu tidak ada, esensinya dangkal. Maka perlu belajar dengan serius, meluangkan waktu untuk membaca, gemar mengoleksi buku, itu sangat perlu dilakukan oleh mahasiswa baru. Jadi, sisihkan uang saku kalian untuk membeli buku-buku yang nanti itu akan sangat menunjang keprofesionalan kalian. Nanti akan terlihat orang yang hanya pintar bicara tetapi sebenarnya kualitasnya tidak ada, akan sangat terlihat. Berani saja tidak cukup, berani saja tidak mengagumkan. Tetapi mahasiswa yang berani mengatakan yang baik itu baik, tetapi dilandasi oleh teori yang benar-benar matang, oleh ilmu yang benar-benar mendalam, itu sangat-sangat diharapkan bisa kalian kuasai. Kalian menjadi mahasiswa yang benar-benar berkualitas. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti kalian akan saya latih menulis karya ilmiah yang itu nanti akan sangat berguna ketika kalian menulis makalah atau menulis skripsi. Kalau kalian jadi guru berarti ilmu ini akan selalu kalian gunakan sampai nanti kalian menjadi guru. Kenapa? Guru itu wajib membuat laporan. Itu semua guru pasti butuh. Untuk itu silahkan kalian maksimalkan pembelajaran bahasa Indonesia ini semaksimal mungkin. Tidak perlu merasa sudah bisa, karena saya yakin tidak ada gunanya belajar bahasa Indonesia kalau kalian sudah merasa bisa. Dan sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang sudah merasa bisa dan tidak tahu ketidakbisaannya itu ada di mana. Itu orang paling bodoh. Jadi kalau ada orang yang tidak tahu letak kebodohannya itu berarti bodoh kuadrat. Makanya dari itu orang tua kalian menguliahkan kalian ke UIN Khas Jember agar nasib kalian di suatu ketika itu nanti jauh lebih bagus dibandingkan orang tua kalian, bisa mengangkat derajat orang tua kalian, hidup kalian bisa lebih enak.
Oke, sekarang saya perkenalkan diri saya. Nama saya Sidik Ardianta. Jadi saya ini kelahiran Jawa Tengah, dekat Candi Borobudur, depan Gunung Merapi, dekat dengan Jogja. Jadi suatu saat kalian bermain ke Jogja, bisa kabar-kabar saya. Siapa tahu saya juga sedang mudik. Nah, saya dulu mengenyam pendidikan di MI Muhammadiyah Kalibening. Jadi saya setelah TK langsung ke MI. Setelah ke MI, saya masuk ke SMP Negeri 1 Dukun. Jadi SMP negeri yang bagus tapi bukan yang paling bagus. Terus dari SMP itu saya yang dari kampung, itu saya bersaing di SMA yang cukup favorit di kabupaten. Bukan di kota, tapi di kabupaten. Setelah di kabupaten, saya dulu punya cita-cita ingin menjadi guru, maka saya dulu masuk di Universitas Negeri Yogyakarta, ambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, dulu awalnya cita-cita saya itu pengen jadi guru. Kenapa? Karena kalau guru itu banyak waktunya. Jadi saya dulu bercita-cita kalau jadi guru kerja sampai luhur, setelah itu nanti saya akan menggarap sawah kayak gitu. Tapi lambat laun ternyata saya berpikir, kok saya sepertinya kalau guru itu kurang gimana gitu. Saya orangnya kurang sabar. Akhirnya terus saya bekerja sambil kuliah. Terus uangnya saya tabung. Setelah saya tabung, saya masuk S2 juga di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, setelah lulus baru dengan ijazah S2 itu nanti saya bisa mendaftarkan menjadi seorang dosen. Nah, terus saya lanjutkan ya. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, nanti ada beberapa hal yang wajib kalian pahami. Bahwa dalam proses penilaian itu nanti saya akan melihat dari beberapa aspek. Pertama dari tugas, terus dari kehadiran kalian, terus dari keaktifan. Nah, tugas itu nanti tugasnya bermacam-macam. Ada tugas yang sangat fatal jika tidak kalian lakukan, tidak akan saya luluskan. Kalau ada mahasiswa diberi tugas yang sangat sederhana tapi tidak mengerjakan, auto dia tidak akan saya luluskan. Kenapa? Karena mengerjakan hal sederhana saja tidak mampu, apalagi mengerjakan yang berat. Terus kehadiran itu juga sangat penting. Maka kalau nanti ada kendala, misalkan sinyal, atau kalian sedang sakit, atau kalian sedang takziah, silahkan tetap mengabari. Jadi nanti presensi itu ya penting. Kalau ada kendala ya nanti nitip temannya di LMS itu nanti saya setting dari jam 6 sampai jam 16. Jadi kalian ada waktu untuk membuka HP atau membuka laptop untuk mencari sinyal. Nah, keaktifan itu juga penting. Kalau suatu saat ada presentasi kok kalian itu mengikutinya dengan baik, kalian itu benar-benar mengikuti diskusi dengan baik, kalian aktif, ya nanti ada penilaian tersendiri. Wah, kalian belajar bahasa Indonesia jam 9, jam 7 aja kalian sudah siap-siap, wah itu nanti nilainya banyak, itu sekarung nilainya. Nah, nanti kalian kalau tidak hadir 4 kali itu tidak akan saya luluskan. Kalau tidak saya luluskan, kalau anaknya itu agak cengengesan, ya nanti saya kasih D atau E. Kalau anaknya cengengesan, namanya juga apa ya? Kalau anaknya nggak cengengesan, nanti ya berarti nanti nilainya cemen. Kayak gitu. Nanti kalau tidak UTS atau tidak UAS itu sudah pasti tidak lulus. Karena apa? UTS dan UAS itu kan bobotnya juga besar juga. Kalau nilainya kosong ya nilainya tidak mencukupi, itu otomatis itu pasti nggak lulus.
Terus, nah target belajarnya itu kita mahir menulis ilmiah. Menulis ilmiah itu ya menulis makalah, terus menulis jurnal, menulis skripsi, itu nanti kita ajari, nanti kita belajar bersama-sama. Terus nanti kalian juga saya ajari cara berdiskusi itu yang baik yang seperti apa. Jangan-jangan kalian berpikir kalau orang yang ngomongnya cepat itu terus berarti pinter banget. Enggak. Jadi ada aturan mainnya. Bagaimana cara kalian mempresentasikan materi itu seperti apa. Bagaimana teknik berbicara yang baik itu seperti apa. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Paham ya? Jadi nanti kalian jangan kaget ketika mengikuti proses pembelajaran di bangku kuliah karena memang jauh berbeda dengan ketika kalian masih sekolah. Nah, terus kemarin kan sudah saya kasih tugas mencari kalimat yang benar dan salah. Itu nanti menjadi bahan evaluasi buat kalian bahwa hal yang sepertinya sederhana itu belum tentu sebenarnya kalian kuasai. Makanya kalian perlu belajar. Maka belajar bahasa Indonesia itu kan dikatakan sulit juga enggak, dikatakan mudah juga enggak. Dikatakan mudah, kalian kalau ada ujian bahasa Indonesia itu kalian kan nggak mungkin pusing. Besok apa pusing belajar bahasa apa? Ada ujian bahasa Indonesia, nggak mungkin kayak gitu. Kalian biasanya pusing besok belajar ada matematika, ada fisika, misalkan kayak gitu. Tapi nggak ada orang yang bilang pusing besok ada ujian bahasa Indonesia, itu nggak ada yang bilang kayak gitu. Tetapi faktanya hampir tidak ada yang nilainya itu bagus di pembelajaran bahasa Indonesia. Di ujian bahasa Indonesia nilainya justru jelek-jelek. Kenapa? Karena ketika kalian itu belajar itu tidak tahu kalau belajar bahasa Indonesia itu sebenarnya apa yang harus dipelajari. Kalian aja tidak tahu itu loh. Makanya saya katakan sebodoh-bodohnya manusia itu adalah manusia yang tidak tahu akan kebodohannya, atau manusia yang tidak tahu akan ketidaktahuannya. Itu sudah bodoh tingkat akut. Maka perlu kalian belajar dengan serius. Paham ya? Ya sudah, sekarang ini hanya sebagai pengantar saja dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya nanti kalian bentuk kelompok, nanti akan ada tugas sedikit-sedikit yang nanti menuntut kalian untuk bekerja sama dan membaca buku yang kalian pesan di saya. Nanti semua materi akan saya ambil dari situ. Kalau tanpa buku, saya yakin kalian tidak akan bisa. Jadi penting kalian meluangkan waktu untuk membaca dan memahami. Sudah ya? Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.